Sore hari bagimu bukan pula pemandangan di ambang petang, di mana taman terasa begitu lengang untuk lelaki tua yang seharian hanya tercipta begitu saja. Berhentilah bertanya, kiasan daging apel dosa asal yang kekal biarkan terbaca dalam sebaris sajak yang bijak, di mana seekor ular diam-diam menyelinap ingin menjadi lambang cinta suci yang percuma. Kini, oke, apa yang kau cemaskan? Seharian murung untuk elang gunung yang kasmaran sendirian, seharian menusuk ke dalam telinga, membujuk siapapun untuk percaya bahwa kita di jalan pulang. Berhentilah bertanya, biarkan ku lempar topiku ini ke udara agar tetes cahaya menggenangi wajah kita. Pada tahun kebetulan, tapi keniscayaan uang bawah tanah sebuah berlumut terkenang ribuan meruntuhkan negeriku. Ataukah mereka mati oleh keris keramat di pusat angin topan? 100 atau 1000 tahun lagi akan tiba saatnya bagai derap kuda di kejauhan seseorang datang mengunjungi museum ini, menyusup ke ruang bawah tanah. Ia mendengar sebarisan orang suci bersila samadhi. 100 atau 1000 tahun lagi akan tiba saatnya wujudku. Bagaimana kita menceritakan apa saja pesan-pesan yang ingin kita sampaikan. Tantangannya banyak dan selalu. Saya bersyukur sekali bisa dapat kesempatan untuk menjadi bagian dari Indonesia Bertutur, menjadi ikonnya dan juga saya membuat konsep menulis itu untuk merespon tema itu tahun ini sebagai orang tua. Sebenarnya saya melihat bahwa generasi kita, generasi anak-anak kita kan akan menghadapi tantangan sendiri sebagai generasi ini gitu, yang generasi modern ini juga punya Diskusi yang sehat dengan menyadari bersama-sama bahwa kita sama-sama perlu merespon masalah ini bersama. Inner Child Concept actually program us as a personality. Bagaimana kita sebagai manusia dewasa itu terbentuk karakternya sangat bergantung dengan programming waktu kita kecil gitu. Nah sekarang baik, dan mari kita introduce diri kita lagi kepada hal-hal yang perlu diintroduce kepada diri kita seperti Festival Indonesia Bertutur itu adalah festival 2 tahunan yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dari Departemen Musik, Perfilman dan Media Baru yang mengangkat warisan budaya baik benda maupun tak benda sebagai sumber inspirasi penciptaannya. Diadakan setiap 2 tahun sekali, edisi pertama dilakukan tahun 2022 dan sekarang di Bali tahun 2024. Jadi di sini akan ada berbagai kesenian, bentuk kesenian mulai dari rupa, pertunjukan hingga yang sekarang sedang berlangsung adalah Samaya Sastra atau diskusi dan parade puisi. Dari kacamata saya sebagai kokurator seni pertunjukan dan program sastra, arahan dari Direktur Artistik kami, Melati Suryodarmo, serta inisiasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, memang festival ini ingin menggabungkan menjadi sebuah wadah bagi apresiasi seni, tapi yang berangkat dari penelusuran warisan budaya begitu. Jadi tahun ini di Bali temanya adalah subak. Kami melihat keterkaitan subak dengan banyak cara penciptaan maupun isu-isu dari daerah-daerah lain selain Bali gitu. Jadi bahkan dari luar Indonesia gitu. Saya pikir tujuan utamanya adalah mempertemukan karya dengan penonton dalam framing warisan budaya. Totalnya ada 100 lebih seniman gitu. Dari program pertunjukan sendiri saja sudah lebih dari 50 orang dari segala daerah di Indonesia, ada Aceh, Makassar, bahkan dari Merauke,
Lalu kami ada juga penampil dari Thailand. Ya, Indonesia Bertutur tahun 2024 ini memang mengundang banyak seniman, termasuk juga penyair dalam program Samaya Sastra diadakan di Rumah Topeng ini. Jadi saya juga sebagai seorang penulis puisi merasa bahwa ini adalah momen yang baik untuk berbagi renungan melalui karya dan pembacaan puisi. Dan saya kira dengan persiapan yang kita adakan dengan sungguh, harapannya adalah puisi-puisi kita juga bisa menyentuh publik luas dengan renungan dan juga dengan keindahan. Hidup itu harus dirayakan dengan keindahan dan renungan sebagai bagian dari kesadaran kita bahwa kita ini makhluk sosial yang hidup bersama-sama. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.